There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, gimana kabarnya teman-teman semua? Masih sehat-sehat kan? Masih dong? Masih semangat kan? Masih tentunya ya. Nah, kali ini tuh aku mau awalin kegiatan aku dengan jemur pakaian. Nah, untuk daerah aku tuh bikin galau ya teman-teman, karena untuk cucian aku satu hari tuh keringnya tuh bisa sampai 3 hari. Karena di sini tuh lagi musim hujan. Pagi-pagi tuh keadaan panas, cuacanya mendung sampai nanti sore. Terus nanti sorenya tuh hujan deras gitu ya teman-teman. Jadi untuk cucian aku tuh nggak kering-kering. Alhasilnya cucian numpuk, kain lipatan numpuk, terus kain yang lembab juga numpuk. Ini tuh yang bikin galau dan bikin rumah tuh selalu terlihat berantakan ya. Menurut aku yang membuat rumah berantakan itu kayak cucian yang belum dilipat, jemuran yang terlalu banyak, cucian kotor yang belum dicuci, itu tuh sih yang membuat rumah tuh kelihatan kotor dan kelihatan berantakan. Juga termasuk cucian piring ya teman-teman. Pokoknya bagian-bagian itu tuh yang suka sebel ya ngerjainnya, agak butuh air, apalagi di daerah aku nih sulit banget untuk air pumpnya tuh sering mati. Kadang tuh satu hari tuh hidupnya tuh di siang hari atau di tengah malam gitu ya. Gak mungkin kan aku nyuci piring tuh tengah malam, nyuci baju tuh tengah malam. Kalau tadi aku nyucinya tuh pakai mesin cuci mungkin bisa ya teman-teman, cuman aku kan nyuci manual ya, bisa-bisa masuk angin aku ya teman-teman kalau aku harus nyuci malam-malam. Oke, ini setelah selesai jemur-jemur baju, di sini tuh aku lihatin sepatu anak aku, padahal ini tuh masih hari Senin, tapi sepatunya tuh udah super duper kotor karena memang jalan di sekolahannya tuh becek ya teman-teman. Jadi untuk sepatunya cepat banget kotornya. Oke, lanjut di sini tuh aku mau bongkar dulu bekal anak aku, dan ini tuh udah kegiatan aku di siang hari ya. Aku tuh agak telat tadi jemurin bajunya karena memang cuacanya tuh mendung bikin males. Nah, ini alhamdulillah untuk bekal anak aku habis ya. Di sini lanjut aja aku mau cuci biar nggak numpuk-numpuk ya. Sekarang tuh kayak kalau air hidup, aku tuh langsung cuci gitu ya teman-teman untuk yang kotor-kotor di wastafel, karena aku takut nanti gorden aku tuh kotor gitu. Karena kan kalau numpuk-numpuk tuh takutnya noda-nodanya tuh pada jatuh gitu ya ke bawah, jadi ordennya tuh kotor. Karena orden putih, jadi aku sedikit berhati-hati ya teman-teman. Karena aku bayangin aku nanti nyuciin tuh bakal susah banget, jadi aku jaga aja. Jadi sekarang tuh kayak asal ada yang kotor dikit aja tuh langsung aku cuci di wastafel gitu ya, biar dia tuh nggak banyak numpuk gitu. Nah, untuk tas bekalnya aku simpannya di bawah sini ya teman-teman, karena nggak ada vase lagi untuk tempat penyimpanan. Lanjut di sini tuh aku mau masak ya teman-teman. Nah, ini tuh kemarin aku ada beli ikan apa sih namanya? Kalau aku bilangnya ikan gabus rebus ya. Aduh, libet banget ngomongnya. Ada sebagian teman-teman yang bilang kalau itu tuh katanya ikan keranjang gitu, karena kan orang yang jualannya tuh di keranjang gitu ya, ditaruh ikannya, mungkin itu yang buat namanya ikan keranjang. Cuman kalau aku sih bilangnya ikan rebus gitu ya teman-teman. Rasanya tuh gurih, ada asin-asinnya, pokoknya enak banget, aku suka banget sama ikan ini. Nah, hari ini tuh aku mau masak simple aja ya teman-teman, karena aku tuh kan kayak mau makan sekali aja gitu. Karena kalau sering masak yang untuk pagi, siang, malam tuh kadang suka bosan ya teman-teman. Gak tahu kenapa, padahal waktunya tuh gak ada ya buat masak-masak terus. Tapi kalau harus masak seperti itu tuh kadang-kadang suka bosan, dan kadang-kadang tuh sayurnya tuh suka habis gitu. Jadi kayak
sayang mubazir, jadi ya udahlah nggak apa-apa, sekarang tuh masaknya tuh kalau mau makan baru masak. Ya masaknya tuh yang simple-simple aja ya teman-teman, nggak yang ribet-ribet. Nah ini cabai aku udah habis, nanti aku kayaknya mau belanja harian lagi. Maksudnya belanja untuk 3 hari ke depan gitu ya, karena aku selalu belanjanya tuh kayak gitu. Sekarang tuh waktunya kurang sempat gitu ya teman-teman kalau harus belanja mingguan. Karena kalau aku harus belanja mingguan tuh aku harus food prep, harus bersihin kulkas juga kan. Takutnya nanti kalau aku nggak food prep gitu, barang-barang yang aku beli atau stok-stok itu bisa busuk. Makanya aku sekarang tuh kayak beli, kalau yang habis aku beli dikit-dikit aja. Ya kayak belanja harian gitulah ya teman-teman, sekalian untuk beli lauk pauknya. Jadi belanjanya tuh setiap hari. Karena kan kurang bisa produktif sekarang ya teman-teman kalau masalah masak. Karena kan aku kerja ya, jadi kayak masaknya tuh sesempatnya. Kadang-kadang tuh beli banyak-banyak, tahu-taunya aku nggak masak-masak dan akhirnya terbuang. Kan sayang ya teman-teman. Jadi kalau aku mau masak baru aku belanja, kalau aku mau masak baru aku belanja gitulah pokoknya ya. Oke, tadi tuh aku rebus cabai ya teman-teman. Ini cabenya tuh mau aku rebus gitu. Aku nggak bikin sambal terasi gitu, nggak ya. Aku cuman rebus cabenya untuk sambal merah si ikan ini. Cuman nanti nggak aku campur baur gitu ya teman-teman. Oke, tadi aku udah selesai cuci ikan. Lanjut di sini tuh aku mau ambil ulekan karena untuk cabenya tuh mau aku ulek ya. Karena enak aja gitu loh kalau kita makannya diulek. Nggak tahu kenapa. Nah ini tuh aku cuci lagi untuk si tempat cabai tadi ya, jadi biar dia tuh nggak sumpel-sumpelin di wastafel, langsung aja aku cuci. Kalau aku intinya tuh air hidup ya teman-teman. Kalau air hidup tuh pasti aku rajin banget cuci piring. Tapi kadang-kadang air tuh suka hidupnya pas aku lagi mager cuci piring. Alhasil piring aku tuh jadi numpuk dan nggak tercuci ya. Oke lanjut, di sini tuh aku ambil bumbu-bumbu dulu untuk bikin si cabenya. Untuk cabenya aku cuman pakai cabai merah, bawang putih sama tomat. Aku nggak pakein cabai kecil karena ini sekalian buat anak-anak aku ya. Anak-anak aku tuh kalau makan tuh harus pakai sambal ya teman-teman. Makanya aku tuh rajin banget bikin sambal merah. Tapi mereka tuh sukanya sambal merahnya tuh manis, pedas manis gitu ya. Kalau aku bikin kayak pedes banget gitu pakai cabai capla atau pakai cabai rawit gitu nanti kan pedes banget ya, jadi mereka tuh nggak mau. Jadi aku kalau bikin sambal tuh pedes manis gitu ya. Aku tuh ngikutin selera suami dan selera anak ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa sesuaiin dengan selera aku karena nanti akunya mau makan, anak aku nggak mau makan ya. Sementara kan kita sebagai orang tua gampang lah ya, apa yang dimakan anak pasti kita makan. Tapi kalau anak kan apa yang kita suka belum tentu anak-anak kita suka. Jadi aku tuh ngikutin selera anak aku dan ngikutin selera Pak suami. Nah di sini tuh aku tuh goreng dulu untuk ikan rebusnya. Tadi udah aku cuci ya untuk ikan rebusnya. Lanjut di sini aku goreng sambil goreng ikan. Di sini aku mau ngulek dulu ya teman-teman biar semuanya cepat kelar. Nah di sini aku kasihnya garam aja sama Royco gitu ya. Aku sekalian ngulek gitu ya teman-teman. Semenjak punya ulekan yang bagus seperti ini, aku tuh rajin banget bikin sambal-sambelan ya teman-teman. Seperti sambal terasi, sambal dadak gitu. Kadang aku juga bikin pecel, enak banget lah pokoknya. Kalau pakai ulekan aku yang kemarin itu kan kecil banget ya, jadi susah banget halusnya, lama banget, jadi mager banget. Kadang masak juga aku sekarang tuh malah suka diulek gitu ya daripada di blender. Nah tadi pas lagi ulek-ulek ternyata si ikan aku udah mulai mau gosong nih, jadi aku garcepin untuk balik-baliknya. Untuk ikan ini sendiri aku nggak masak sampai kering, nggak digoreng sampai kering gitu ya teman-teman. Paling hanya sampai dia matang merata aja, karena kan ini udah direbus ya, jadi nggak perlu sampai kering gitu untuk gorengannya. Nah ini dia udah masak, tadi punya 5 ekor gitu ya, jadi aku goreng semua. Itu 5 ekornya harganya cuma 10.000. Nah untuk sambalnya juga di sini mau aku ulek dulu lagi, lanjut ya. Tadi aku sambil-sambil lah pokoknya ya teman-teman.
Nah, cepet banget kan halusnya, jadi kayak lebih mempermudah gitu. Dan ini tuh kayak bikin makan kita tuh lebih enak. Soalnya kan untuk bumbunya tuh diulek ya. Nggak tahu kenapa ya teman-teman, sambal kalau kita ulek pakai tangan sendiri tuh rasanya lebih enak daripada yang kita blender. Ada yang ngerasain nggak sih sama seperti aku? Kalau ada, komen di kolom komentar ya. Oke, ini untuk cabenya udah aku ulek kasar aja, nggak aku ulek sampai halus. Karena ini nanti mau aku goreng gitu ya teman-teman. Soalnya pas suami aku tuh sukanya digoreng gitu ya, walaupun udah direbus tapi tetap digoreng lagi. Ya meski kelihatan kerja 2 kali, tapi Pak Suh tuh sukanya kayak gini. Pernah tuh aku bikin nggak aku goreng lagi, kayak udah aku goreng gitu bulat-bulat terus aku ulek, dia tuh malah nggak mau makan yang kayak gitu. Malah dia tuh lebih suka kayak direbus dulu terus diulek baru digoreng lagi. Memang kerja 2 kali ya teman-teman, tapi memang rasanya tuh lebih enak gitu aja. Oke, lanjut di sini aku cuci dulu untuk ulekannya biar dia tuh kayak bersih gitu ya, karena nanti mau aku pakai lagi untuk tempat si sambalnya. Untuk sambalnya sendiri tuh aku masaknya nggak lama-lama, sebentar aja. Oh ya teman-teman, kalau ada kalian denger backsound seperti suara kicauan burung, angin, atau suara alam lainnya, aku dubbingnya tuh di samping rumah gitu ya, di sawah-sawah gitu. Karena memang mau dubbing di rumah tuh berisik banget, banyak banget orang yang main-main di depan rumah. Makanya aku tuh ngungsi ke belakang rumah gitu ya. Jadi di sini tuh agak terdengar backsound kayak suara kicauan burung, suara padi gitu ya. Karena memang di sini padinya tuh lagi kayak besar gitu, tinggi gitu. Jadi angin kencang, bunyi-bunyi deh seliweran padi. Semoga kalian tetap nyaman ya dengerin backsoundnya. Oke deh, lanjut di sini tuh udah kelar ya aku masak sambelnya. Terus di sini tuh aku taruh juga untuk si ikannya di sini. Nah tadi tuh Pak suami bilang katanya nggak ada sayuran ya. Aku tuh mau keluar males banget soalnya cuacanya tuh dingin mendung banget ya teman-teman. Jadi mau keluar beli sayuran tuh males banget, mager banget. Jadi aku putusin sama Pak suami untuk masak mie instan aja, karena biar ada kuah-kuahnya gitu ya. Kalau makan nggak ada kuahnya tuh rasanya seret banget ya teman-teman. Kalau dulu tuh aku mah nggak terlalu ini ya ke kuah, nggak terlalu suka. Kadang aku tuh malah suka makan kering-keringan gitu. Tapi semenjak nikah sama Pak suami, aku tuh lebih suka makan berkuah. Mungkin karena Pak suami suka kuah-kuah gitu, jadi nular ya. Aku pun jadi ikut makan sukanya yang berkuah. Karena setiap hari sih, hampir setiap hari aku memang masaknya berkuah. Nah, untuk menu pertama itu sambal koret atau sambal apalah namanya ya, baru sama ikan rebus digoreng. Untuk kuahnya tuh aku hanya pakai mie rebus ya, atau mie instan direbus, karena mau beli sayuran tuh males banget keluar. Pas banget sih sebenarnya ini kalau pakai tempe goreng lagi, terong goreng, terus ada sayur lalapan ya, seperti uh, apa namanya, jipang kecil itu. Kalian tahu jipang nggak sih? Jipang kecil seperti kacang panjang, pasti enak banget ya. Cuman aku tuh memang lagi mager banget keluar. Oke, di sini sambil nunggu si Indominya masak, di sini aku cuci juga piring sedikit nih ada. Jadi biar nggak terlalu sumpek ya di sini. Memang kalau air hidup tuh suka banget kalau sambil masak tuh sambil cuci piring, apalagi piringnya tuh nggak banyak. Entah kenapa ya teman-teman, kalau piringnya dikit tuh lebih suka nyucinya cepet daripada piringnya tuh udah bertumpuk banyak. Kalau udah bertumpuk banyak tuh males banget mau ngerjainnya. Oke, ini untuk mie instannya udah masak. Lanjut di sini tuh mau aku salin ya teman-teman ke dalam mangkok, karena ini tuh udah kelaparan, udah makan siang. Udah waktunya makan siang memang ya teman-teman. Aku telat masaknya. Jadi di sini masak yang cepet-cepet aja, yang ringkes-ringkes aja. Nah, aku masak mie instannya tuh kayak gini aja ya teman-teman, nggak pakai bawang, nggak pakai cabe-cabean, pokoknya direbus gitu aja biar cepet gitu ya, karena yang paling penting tuh cuman kuahnya doang sih. Mie instannya tuh nggak terlalu iniin gitu ya, karena makan nggak berkuah tuh seret gitu. Kalian ada yang samaan nggak sih kayak gitu juga?
Nah ini tadi untuk kualinya juga langsung aku cuci biar bersih. Oke deh, ini tuh udah masak semua menu aku, nggak semua sih, cuma 2 ya. Banyak banget kata-katanya semua. Dan dapur aku juga udah bersih sambil masak, dapur bersih, cucian juga udah bersih. Ini tuh bikin tenang dan bikin enak makannya. Gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Assalamualaikum, dadah.